siapkan hati kita untuk kita melayani Tuhan. Biarlah kita undang Roh Kudus ada di tengah-tengah kita saat pagi hari ini. Kami siap untuk melayani Tuhan. Biarlah kita akan masuk dalam penyembahan kita. Haleluya. Haleluya.
tengah-tengah keadaan yang aneh, tapi Engkau masih izinkan kami Tuhan untuk berseru kepada-Mu. Hanya Engkaulah tempat keselamatan kami Tuhan, hanya Engkaulah tempat kekuatan di dalam hidup kami. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu menjalani hidup ini, tetapi karena Engkau berikan kemurahan yang selalu Engkau limpahkan di dalam hidup kami, hingga kami kuat dan ada sampai dan detik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua pertolongan. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Urapi kami Tuhan, pelayan-pelayan, baik kami yang melayan kami dengan puji-pujian, yang pemain musik, yang pemain tamborin, yang cinger Tuhan, bahkan yang melayan kami dengan hitam firman Tuhan, bahkan yang menjalan kami dengan kantong persembahan. Semuanya kami percayakan dalam tangan Tuhan. Saat pagi ini kami yakin Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami pelayan-pelayan saat pagi ini. Kami yakin Tuhan, di tengah-tengah kami saat hari pagi ini, kami yakin Roh Kudus memberi kuasa, Roh Kudus memberi melayang-layang bersama kami, hingga kami layak di hadapan-Mu. Mengampuni setiap dosa kelemahan kekurangan kami Tuhan, agar kami layak untuk melayani Engkau sampai ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi. Kami akan buka ibadah kami pagi hari ini. Kami siap melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sambung pujian kita. Kita angkat pujian kita yang Tuhan. Haleluya.
kekuatan di dalam hidup kita. Bapa terlebih pada hari-hari ini, dunia sangat jahat, dunia sangat menggeluparkan kita, tapi biarlah kita selalu berlindung kepada sabda dan firman Tuhan. Saat pagi yang indah ini, kita boleh siapkan hati kita, kita boleh pertaruhkan hidup kita hanya di dalam Dia, karena Yesus adalah satu-satunya penolong hidup kita. Kita yakin dan percaya hanya firman Tuhan yang boleh menguatkan kita. Makanya saudara-saudara kita yang saat ini mungkin rindu akan mendengar firman Tuhan, rindu akan mendengar jamahan Tuhan. Nanti mungkin dunia mengecewakan kita, tetapi kasih Yesus tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian, kita menyerahkan. Haleluya. Bersamaku
sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa kemurahan-Nya masih memberikan kita kemampuan hingga detik hari ini dan masih memberikan nafas kekuatan bagi kita. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan sebagai kepala gereja yang agung yang masih memberikan kehidupan bagi saya secara pribadi, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Gembala Majelis Gereja yang masih memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat yang keempat. Mazmur pasal 22 ayat yang keempat. Saya mengundang untuk jemaat Tuhan bagi berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Mazmur pasal 22 ayat yang keempat. 2, 3. Sekali lagi, 2, 3. Padahal Engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Puji Tuhan, silakan duduk. Dari ayat yang sudah kita baca, kita bisa melihat bahwa di atas puji-pujian umat Tuhan Allah bertata. Saya mengambil tema yaitu kuasa dalam puji-pujian, ya. Kuasa dalam puji-pujian. Tuhan hadir ketika kita memuji menyembah Dia, dan kehadirannya itu membawa damai sukacita dalam kehidupan kita sebagai umat-umat pilihan Allah. Dan itu adalah kuasa yang sangat luar biasa, dan itu berasal daripada Tuhan, ya. Ada banyak orang mencari damai sukacita dengan hal-hal yang menurut dia itu baik, tetapi belum tentu itu membuat dia sukacita. Tetapi ketika kita melakukan, ya, pujian penyembahan kepada Tuhan, maka kita bisa menarik hadirat Tuhan itu, dan kita bisa merasakan damai sukacita di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan merasa rugi ketika kita memuji Tuhan, ya. Aduh, suaraku habis karena memuji Tuhan. Aduh, kerongkonganku sakit gara-gara memuji Tuhan. Jangan. Tetapi ketika kita memuji Tuhan, ya, kita sedang mengagungkan Tuhan, dan kuasa Tuhan itu hadir bersama-sama dengan kita, dan kuasa Tuhan itu memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya. Dan damai yang diberikan Tuhan itu berbeda dengan damai yang diberikan oleh manusia, ya. Ada banyak orang mencari damai. Bagaimana ya untuk saya bisa merasakan damai sukacita? Tetapi mereka bingung, ya. Di mana saya bisa mendapatkan sukacita itu? Di manakah saya bisa mendapatkan damai yang sebenarnya itu? Ya. Damai sukacita yang sebenarnya itu hanya datang daripada Tuhan. Amin. Dan ketika kita memuji, memuliakan nama Tuhan, di situ kehidupan kita merasakan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Selain sukacita dan damai sejahtera, ternyata masih ada yang lain
akan terjadi ketika kita memuji Tuhan. Ya, jadi jangan bilang, aduh rugi saya memuji Tuhan, aduh suara saya habis nanti ketika memuji Tuhan. Jangan, ya, jangan bilang seperti itu. Karena ada yang akan kita terima ketika kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan belajar bersama hari ini. Yang pertama yaitu mujizat yang luar biasa akan terjadi. Ya. Ketika kita masih ingat tentang Paulus dan Silas, ketika mereka di dalam penjara, apa yang mereka lakukan? Ya, cerita ini bukan sebuah cerita yang asing bagi kita. Ketika mereka di dalam penjara, mereka bukan bersungut-sungut, ya. Mereka bukan hanya cerita, waduh bagaimana ya nasib saya di penjara. Tidak. Tetapi kita bisa melihat apa yang mereka lakukan. Kita buka di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Ya. Mereka tidak hanya diam saja, ya Bapak Ibu. Mereka tidak hanya ngobrol-ngobrol biasa, tidak. Ya. Tetapi mereka melakukan sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat dan mendatangkan mujizat. Kita lihat, ya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Apa yang mereka lakukan? Berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ya. Ketika mereka di dalam cobaan, mereka dalam masalah, ya, mereka tidak lari kepada manusia. Mungkin bisa saja mereka minta tolong kepada seseorang, ya. Tetapi itu tidak mereka lakukan. Tetapi mereka tahu bahwa Tuhanlah yang sanggup menolong mereka. Saat ini kita sedang mengalami suatu goncangan, ya, yaitu kita sedang menghadapi virus corona. Bagaimana reaksi kita, Bapak Ibu? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita sering kita berdoa? Apakah sering kita memuji menyembah Tuhan? Apakah kita sering menyenangkan hati Tuhan? Atau sebaliknya, justru kita menjauh daripada Tuhan? Ya, Bapak Ibu, saudara kasih, kita tidak tahu sampai kapan virus corona ini akan berakhir. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, mendekatlah kepada Tuhan, cari wajahnya, berdoa, puji-pujian kepada Tuhan, nyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, agungkan Dia, karena ada kuasa dalam setiap puji-pujian kita. Ada pujian yang mengatakan, ada kuasa dalam pujian. Coba kita nyanyikan bersama. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengubah segala arah. Yang ada kuasa dalam setiap pujian. Ya. Ada kuasa. Jadi jangan menganggap bahwa puji-pujian itu hanya lagu biasa. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi juga kita harus benar-benar, ya, ketika kita menyanyi, jangan jangan hanya asal-asal, tetapi dengan sungguh-sungguh, ya, dengan segenap hati. Maka disitulah turun kuasa itu yang memberikan mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Ya,
Kita lihat mujizat apa yang terjadi yang dialami oleh Paulus di ayat 26-nya. Kisah Rasul pasal 16 ayat 26. Ya, ada mujizat yang terjadi yang mereka alami ketika mereka melakukan kedua hal tadi. Yang pertama mereka berdoa, dan yang kedua mereka mengangkat pujian kepada Tuhan. Ya, lihat. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Ya, gempa bumi terjadi Bapak Ibu, luar biasa. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya. Kita percaya bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita memuji memuliakan Tuhan, virus corona ini akan terputus dan tidak akan ada di Indonesia lagi. Amin Bapak Ibu. Kita percaya, kita sepakat, kita berdoa kepada Tuhan, kita memuji memuliakan Tuhan, maka akan ada kuasa Tuhan dan virus corona ini akan melenyap dari Indonesia, dan kita akan bebas kembali untuk memuji memuliakan nama. Amin. Yang kedua dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 10 sampai yang ke-11. Yeremia 33 ayat 10 sampai 11. Boleh salah satu membaca? Beginilah firman Tuhan di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, semua orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Yang kedua terjadi pemulihan. Ya. Ketika kita memuji Tuhan, ya, dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, akan terjadi pemulihan. Pemulihan ini terjadi bukan pemulihan yang biasa-biasa saja, tetapi ini pemulihan yang terjadi atas kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, yang mungkinnya dulu kita jarang untuk memuji Tuhan. Ya, jarang mungkin kita bersekutu dengan Tuhan. Tetapi ketika kita sering bersekutu dengan Tuhan, sering kita memuji Tuhan, maka kehidupan kita pun mulai diperbaharui oleh Tuhan. Yang dulunya kita mungkin hanya jemaat biasa-biasa saja, tetapi karena kita sering, ya, bersekutu dengan Tuhan, sering memuji memuliakan nama Tuhan, ya, sering memuji Tuhan, kita bisa terlibat di dalam pelayanan. Kenapa? Tuhan pakai, ya. Ada terobosan baru yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Pemulihan, selain pemulihan dalam diri kita, ternyata keluarga kita pun akan dipulihkan. Perekonomian kita akan dipulihkan. Kita tahu saat ini bagaimana keadaan, ya. Perekonomian kita mungkin, ya, pemasukan sangat-sangat minim, ya. Ada salah satu jemaat bersaksi bagaimana, ya, warung mereka mulai sepi, ya. Tetapi dia tidak takut. Kenapa?
ada Tuhan yang selalu memberkati kehidupannya. Amin, Bapak Ibu. Kita jangan takut, ya, jangan khawatir. Percayalah, Tuhan yang berkuasa itu sanggup memulihkan perekonomian kita. Ya. Dia tidak akan membiarkan kita sedikit pun kelaparan, tetapi berkat-berkat Tuhan itu selalu melimpah dalam kehidupan kita. Anak-anak kita akan diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan kita akan diberkati oleh Tuhan. Usaha kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Karena Tuhan sayang kepada kita. Sudah sepatutnya kita menyembah Dia, mengagungkan Dia, memuji Dia. Karena Dia Bapa yang setia. Dia Bapa yang setia. Dia tidak akan membiarkan kita kekurangan sedikit pun, tetapi Dia akan memberikan berkat-berkat itu kepada kita. Dan pemulihan baik secara pribadi maupun keluarga kita, bahkan perekonomian kita akan Tuhan berkati semua. Mungkin selama ini perekonomian kita pas-pasan, tetapi ketika kita memuji memulihkan Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita sering berkomunikasi dengan Tuhan, lihat, pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kita. Mujizat akan terjadi atas kehidupan kita. Berkat-berkat Tuhan itu akan dilipat gandakan oleh Tuhan, karena Tuhan sayang kepada kita. Ada sebuah kesaksian saya baca dari sebuah buku, ya. Ada seorang ibu mengatakan sebelum dia pelayanan, ya, dia mengalami kelemahan dalam tubuhnya, dan itu secara manusia membuat dia susah untuk melakukan pelayanan ini, ya. Tetapi dia tidak menolak atau dia membatalkan pelayanan itu. Bisa saja dia mengatakan, Ibu Gembala, izin, ya, saya tidak bisa pelayanan karena saya sakit. Bisa saja dia mengatakan seperti itu, tetapi dia tidak melakukan hal itu, ya. Dia tetap melakukan pelayanan dengan kondisi keadaannya yang kurang sehat pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara kasih, dia mengalami mujizat Tuhan. Ketika dia selesai dari pelayanan itu, pemulihan terjadi dalam kehidupannya. Dia sembuh. Dia tidak minum obat, ya. Dia tidak minum obat. Bahkan badannya semakin fit. Kami sebagai hamba Tuhan hanya mendoakan dia. Kami mengatakan bahwa mujizat sudah terjadi dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, teruslah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Jangan sering kita melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan, tetapi kita semakin dekat. Bangun hubunganmu. Perbanyak untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Sempatkan diri untuk mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan, terutama anak-anak muda. Jangan sering engkau menyanyikan puji-pujian duniawi, ya. Tetapi perbanyaklah memuji Tuhan. Amin, anak-anak muda, ya. Jangan ketika galau kita lagu dunia. Dunia tidak bisa menyelamatkan engkau. Dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera.
tetapi Tuhanlah yang sanggup memberikan damai sejahtera itu. Amin. Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi kita. Tuhanlah yang memberikan kesehatan hingga detik hari ini. Dan sudah sepatutnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Agungkan Dia. Ya. Mungkin ada yang mengatakan, Pak Pendeta, saya sangat minim untuk puji-pujian rohani. Sekarang gampang, tinggal akses di internet, ya, banyak situ lagu-lagu rohani, ya. Kita bisa pilih lagu apa saja. Mau lagu praise atau worship ada di situ, ya. Kita bisa belajar di situ. Perbanyak untuk mengagungkan Tuhan. Agungkan Dia, angkat pujian, baik worship ataupun praise. Yang ketiga, kita buka di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 4. 2 Korintus pasal 10 ayat 4. Mungkin dari kaum bapak bisa membacakannya, atau kaum pria. 2 Korintus 10 ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Amin. Ya. 2 Korintus pasal 10 ayat 4 dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Yang ketiga adalah iblis dikalahkan. Ya. Ketika kita memuji memuliakan Tuhan, ya, iblis kita kalahkan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ada pujian, ya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah, mari kita pujikan domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh siapa? Amin. Iblis dikalahkan. Ya. Dan ini perlu kita ingat benar-benar bahwa senjata yang kita gunakan bukanlah senjata duniawi, Bapak. Tetapi dikatakan apa? Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ya. Salah satunya adalah pujian penyembahan kita. Itu salah satunya. Masih ada banyak perlengkapan-perlengkapan rohani, senjata-senjata rohani yang lain. Ya. Pujian penyembahan ini adalah salah satunya senjata yang kita gunakan untuk melawan si iblis. Jadi kalau ketika memuji Tuhan, kita sedang mengalahkan iblis. Kita mengalahkan gawang itu. Kita menghancurkan virus corona itu. Ya. Jadi jangan pernah berkata lagi bahwa ketika kita memuji Tuhan itu sia-sia. Tidak, Bapak. Ketika kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita sedang mematahkan belenggu iblis. Yang setuju katakan amin. Ya. Contoh, kita lihat Daud dengan Saul. 1 Samuel pasal 16 ayat 23. Ada contohnya.
Nanti jangan bilang, oh Pak Pendeta itu bohong. Ya, kita lihat dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 23. Ya, ini mengenai Daud dan Saul. Link boleh baca? 1 Samuel 16 ayat yang ke-23. Ya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Lihat, ya, apa dikatakan? Roh yang jahat itu undur daripada Saul. Ya. Jadi ketika kita memuji memuliakan nama Tuhan, roh iblis itu lari gemetarannya. Karena apa? Karena kuasa Tuhan lebih dahsyat. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi ya, jangan lagi kita pernah mengatakan bahwa ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, itu merugikan kita. Jangan. Tetapi kita lihat sekarang bahwa ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, iblis sedang kita kalahkan. Kita bisa lihat Daud, ya. Ketika Daud memuji memuliakan Tuhan, ya, dan hadirat Tuhan ada bersama dengan dia, lihat apa yang terjadi. Roh yang jahat itu undur daripada Saul. Ya, sungguh luar biasa, sungguh dahsyat. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan lagi kita sering menyanyikan lagu-lagu duniawi, tetapi perbanyaklah kita memuji memuliakan nama Tuhan. Mungkin ada yang berkata, Pak Pendeta, boleh nggak kami menyanyikan lagu rohani yang bahasa Dayak? Boleh. Atau mungkin yang mengatakan, boleh nggak kami menggunakan bahasa Batak? Boleh. Ya, Tuhan mengerti segala bahasa. Ya. Ada pujian, Tuhan mengerti segala bahasa, tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Ya, Tuhan mengerti semua bahasa. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, saya mau menyanyikan lagu pujian rohani tapi menggunakan bahasa Dayak, boleh. Mungkin menggunakan bahasa Batak, boleh. Atau mungkin ada yang menggunakan bahasa Mandarin, boleh. Tidak masalah. Tuhan mengerti semua bahasa. Tetapi ingat, itu pujian rohani. Ya, perbanyak lagu-lagu rohani. Jangan kita sampai tidak menyanyikan lagu-lagu rohani, karena dia yang layak kita puji, dia yang layak kita sembah, dia yang layak untuk kita agungkan, karena dia yang memberikan kehidupan bagi kita. Kesimpulan dari firman Tuhan pagi hari ini, mari kita sebagai anak-anak Tuhan sukai pujian-pujian rohani. Ya, selain kita sukai, kita nyanyikan, kita aplikasikan dalam kehidupan. Jangan hanya, wah saya suka lagu ini karena penyanyinya keren, wah ini lagunya terbaru, tetapi kita tidak pernah mengaplikasikannya dalam hidup kita. Kita tidak pernah nyanyikan, sama aja bohong. Kita hanya suka, tetapi kita tidak pernah menyanyikan, tetapi kita agungkan. Ya, ada satu pujian, saya suka lagu ini. Boleh pemain musik maju ke depan? Tak usah berdebat. Tak usah ku takut, Allah
Dia tidak akan membiarkan saya berjalan sendiri. Tuhan ada bersama dengan saya. Dan Tuhan juga ada bersama dengan jemaat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Mari saya mengajak jemaat Tuhan, mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Ya. Angkat suaramu sembah Dia. Angkat suaramu, angkat puji-pujian, karena Dia yang layak kita sembah. Dia yang layak untuk menerima setiap pujian penyembahan kita, karena ada kuasa dalam setiap pujian kita. Tadi kita sudah bahas. Yang pertama apa? Mujizat akan terjadi. Mujizat yang luar biasa itu akan terjadi ketika kita memuji memuliakan Tuhan. Yang kedua, terjadi pemulihan dalam diri kita sendiri. Terjadi pemulihan atas keluarga kita. Terjadi pemulihan atas perekonomian kita, karena ada kuasa. Dan yang ketiga, ketika kita memuji memuliakan nama Tuhan, iblis kita kalahkan. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini kita sudah diingatkan untuk kita selalu memuji Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dalam situasi seperti ini, kita jangan lagi bersantai-santai, ya, tetapi kita tetap mencari wajah Tuhan. Biarpun kita di rumah, tetapi tetap cari Tuhan, agungkan Tuhan, maupun dimanapun kita berada. Sempatkan diri untuk kita berdoa, mencari wajah Tuhan. Sempatkan diri juga untuk mengangkat pujian bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Pujian dan syukurku. Saya undang jemaat Tuhan untuk sama-sama bangkit diri padamu. Amin. Ku bersembah, haleluya, terima kasih. Saat bila ku ada, hanya karena anugerah, hanya
Kudus-Mu ya Tuhan yang boleh Kau berikan dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak pernah berhenti ya Tuhan memuji menyembah Engkau dimanapun dan kapanpun kami berada ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan kami tidak bisa apa-apa ya Tuhan tanpa Engkau ya Tuhan. Di tengah situasi yang saat ini mungkin tidak mengenakan ya Tuhan, tapi kami percaya ya Tuhan kuasa darah Roh Kudus-Mu tetap menyertai kami Tuhan, tetap ada di tempat dimanapun kami berada ya Tuhan, terlebih di hati setiap kami ya Bapa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap firman-Mu yang boleh Kau berikan ya Tuhan melalui hamba-Mu kepada setiap kami ya Bapa. Ajar setiap kami ya Tuhan untuk dapat melaksanakan firman-Mu ya Tuhan. Ajar setiap kami bukan hanya menjadi pendengar ya Tuhan, tapi juga melaksanakan firman-Mu. Biar apapun yang sudah disampaikan Bapa dapat menjadi terang bagi jalan-jalan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, biar Engkau memberkati ya Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Apapun rencananya Tuhan, keluh kesahnya ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan bahwa Kau pasti memberikan yang terbaik ya Tuhan baginya ya Bapa. Biarlah kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, biarlah Kau pakai di lebih hari lebih heran lagi ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami menyimpan sisa waktu ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau yang memimpin kami ya Tuhan, memimpin ibadah kami ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi yang kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita yakin dan percaya kita sudah diberkati Tuhan. Kita akan lambaikan tangan kita yakin dan percaya sepanjang pagi hari ini kita sudah diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Nya yang telah melayani kita dengan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam hidup kita, amat terlebih kita saat ini. Kita hanya pandang Yesus, kita pandang firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Amin. Di nama Tuhan, kita akan jalankan kata persembahan kita. Kita akan pujian mengatakan, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Amin.
Tuhan sudah campur tangan dalam ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Dan kami semua sudah melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan Bapa. Dan biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan kepadamu, biarlah ini menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan, buat setiap persembahan sidang jemaat Tuhan. Hanya Engkau yang membalaskan kepada mereka dengan berkat Tuhan berlimpah kali ganda. Apapun usaha dan pekerjaan sidang jemaat-Mu, sebagaimana mereka pegawai negeri, pegawai swasta, pengusaha, pedagang, petani, peternak, dan perkebunan mereka Bapa, biarlah Engkau yang senantiasa memberkati semua, asal itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sebagaimana pegawai negeri yang sudah punya pekerjaan, Engkau Tuhan memberkati mereka, jadikan mereka menjadi berkat bagi teman-teman mereka yang bekerja. Yang belum mempunyai pekerjaan, buka jalan dalam hidup mereka, supaya mereka mendapat satu pekerjaan, sehingga sidang jemaat Tuhan merasa bersuka cita kepadamu. Walau pada hari-hari ini Tuhan mungkin ada Tuhan usaha dan pekerjaan sidang jemaat-Mu Tuhan agak macet Bapa di sorga, tapi kami tahu Bapa di sorga, Engkaulah sumber segala berkat. Apapun pekerjaan mereka, Tuhan akan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi jemaat Tuhan. Usaha mereka diberkati oleh Tuhan, ladang mereka diberkati oleh Tuhan, perkebunan mereka diberkati oleh Tuhan, bahkan mereka yang di padat emas diberkati oleh Tuhan semuanya. Engkau tidak pernah melewatkan sidang jemaat-Mu di dalam nama Yesus, sekecil apapun usaha mereka. Yang berdagang juga Tuhan berkati, yang berwarung berkati Bapa, karena dari sinilah pendapatan sidang jemaat Tuhan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Dan kami percaya setiap sidang jemaat-Mu tidak akan pernah Engkau membiarkan kekurangan di sesuatu apapun yang baik itu. Ini janji Tuhan, dan ini yang kami imani, bahwa Tuhan akan sanggup membuka tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan hujan berkat itu di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan kami sesi pastori Tuhan, Engkau cukupkan, karena Engkau yang mengetahui keadaan kami pada saat hari ini Tuhan. Tapi kami tidak takut sebagai hamba Tuhan. Engkau pasti membuka jalan. Engkau akan memberikan berkat dari mana-mana saja untuk kami boleh berkecukupan di pastori ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan keadaan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau memberkati bangsa kami ini, pulihkan bangsa ini Tuhan, curahkan hujan pertobatan bagi bangsa kami ini. Ada banyak Tuhan kuasa-kuasa kegelapan, ada hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Namun kami percaya, ajar Tuhan bangsa ini takut akan Engkau, supaya kami Tuhan percaya bahwa virus corona ini akan Engkau Tuhan hancurkan dan halalkan di dalam nama Yesus. Jika kami bangsa Indonesia, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, pemimpin-pemimpin kami berteriak kepada Tuhan, virus corona ini akan berhenti di dalam nama Yesus. Sebab itu berikanlah kekuatan dan kesehatan bagi pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Berikan hikmat akal budi kepada mereka, berikan kejujuran dan takut akan Tuhan di
jemaat Tuhan di sepanjang minggu sepekan ini, dimanapun mereka melakukan pekerjaan mereka sebagai pegawai negeri swasta, pengusaha, pedagang di tangga peternakan mereka, engkau membuat mereka berhasil. Mereka tidak menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Mereka tidak menjadi turun, tetapi akan naik. Inilah janji kami dari anak-anak Tuhan. Yang penting kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur, kami memuji dan memuliakan Engkau Bapa, karena Engkau Elisa Hadai dalam kehidupan kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak kami yang masih kecil Tuhan. Biarlah Engkau menjaga, melindungi, membungkus mereka dengan darah-Mu dan jauhkan dari virus-virus yang ada. Berikan kekebalan tubuh Tuhan, imun yang kuat, sehingga anak-anak kami Tuhan tidak tertular kami. Bahkan seluruh jemaat Tuhan, dimanapun kami berada, bungkus tutup semua dengan kuasa darah di dalam nama Yesus. Bahkan yang mengadakan Tuhan ibadah-ibadah sekalipun di rumah masing-masing, tetapi Tuhan tetap ada di setiap rumah tangga sidang jemaat-Mu. Saat mereka mengikuti ibadah ini Tuhan, jangan hanya menonton, tetapi melakukan ibadah ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, Engkau yang memimpin dan Engkau yang berkuasa. Roh Kudus-Mu akan bekerja dalam setiap ibadah-ibadah yang dilakukan sedang jemaat Tuhan. Lewat itulah Tuhan berkat-Mu melimpah, dan lewat inilah Tuhan kami belajar mendekatkan diri kepada-Mu, karena inilah waktunya yang Engkau tunggu-tunggu dari kami Bapa di surga menghadapi hari-hari yang terkasih ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami kepada-Mu pada sore hari yang indah ini. Kami serahkan semua rangkaian ibadah ini ke dalam nama Tuhan. Kalau ada yang sakit juga Tuhan, seperti Bapak Abu, Bapak Fidel, Engkau yang menyembuh dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Roh Kudus. Kami serahkan kasih-Mu kepada Tuhan. Jaga dan lindungi seluruh sidang jemaat Tuhan di sepanjang minggu ini Tuhan. Jauhkan mereka dari sakit, penyakit, mara dan bahaya, kecelakaan. Engkau jauhkan itu semua di dalam nama Yesus. Kami keluar masuk dari pintu rumah tangga kami masing-masing. Tuhan sudah berjalan di depan kami, mendahului kami Tuhan. Biarlah sepanjang siang Tuhan yang hati-Mu menyertai dan melindungi kami, dan di sepanjang malam yang hati-Mu menyinari kami, sehingga kami tidak takut, karena Engkau yang sudah melalui dan membungkus kami dari kuasa kami. Doa dan permohonan ini Tuhan kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.
yang